Anda kembali di iNewsroom bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, H-7 Lebaran Idul Fitri, para pemudik mulai bergerak. Ratusan pemudik asal Kalimantan tiba lebih awal di Pelabuhan Feri Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang. Pelabuhan Feri Mamuju, Sulawesi Barat mulai dipadati ratusan pemudik dari Kalimantan. Para pemudik memilih jalur laut lantaran harga tiket terjangkau. Terdapat 3.000 lebih penumpang asal Kalimantan tiba di pelabuhan pada Kamis siang menggunakan kapal feri Laskar Pelangi. Sejumlah penumpang bergerak lebih awal guna menghindari kepadatan serta mengantisipasi kehabisan tiket saat puncak arus mudik. Ratusan pemudik yang tiba lebih awal merupakan warga dari berbagai daerah di Sulawesi yang merantau ke Kalimantan. Diperkirakan lonjakan pemudik terus mengalami peningkatan hingga H-4 Idul Fitri. Ribuan truk mengantre di seluruh dermaga Pelabuhan Merak, Banten hingga pagi hari ini. Hal ini dikarenakan seluruh kendaraan mulai diwajibkan memasuki Pelabuhan Ciwandan pada esok hari. Sejak malam hingga Jumat pagi tadi, 7 dermaga di Pelabuhan Merak dipenuhi dengan ribuan truk. Antrean panjang truk dimulai dari depan dermaga eksekutif hingga dermaga reguler. Kemacetan juga disebabkan kendaraan truk menghindari jalur menuju Pelabuhan Ciwandan yang dimulai pada Sabtu 15 April 2023 esok hari. Antri aja. Sejak jam berapa tadi antri, Bang? Ya, sekitar jam. Masuk sini sekitar jam 7 ya. Tapi udah ramai seperti ini ya? Iya. Tercatat sebanyak 1.875 kendaraan truk besar dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni, Lampung. Untuk mengantisipasi jumlah lonjakan antrean truk, pihak ASDP Pelabuhan Merak telah menambah kapasitas tempat parkir yang mampu menampung 5.000 unit kendaraan. Saya bisa memahami di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh pelabuhan ASDP di sini yang hanya ada 7 pasang dermaga, sedangkan jumlah kapal sebelumnya 71, sekarang 65, itu pun setiap hari kapal-kapal ini tidak bisa beroperasi semua. Selama arus mudik Lebaran 2023, pihak ASDP Pelabuhan Merak juga telah menyediakan posko gabungan dan posko kesehatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bagaimana situasi pemudik di Pelabuhan Merak, Banten? Kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin. Muharlin, sekilas saya lihat sudah ada penumpukan kendaraan di belakang Anda. Betulkah demikian? Baik Abraham dan juga pemirsa, ini di 7 hari sebelum Hari Raya Lebaran ini Pelabuhan Merak Banten ini terlihat sudah ramai kepadatan kendaraan di pintu-pintu masuk dermaga 5 Pelabuhan Merak Banten, di mana seperti di belakang saya terlihat kendaraan ini didominasi oleh bus dan truk pengangkut logistik yang akan melakukan penyeberangan menuju Pulau Sumatera. Tadi juga terlihat sudah ada beberapa kendaraan dari pemudik yang juga akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten ini sendiri. Pihak ASDP Pelabuhan Merak Banten ini memprediksi puncak kepadatan dan peningkatan pesan akan terjadi di H-4 serta H-2 sebelum Hari Raya Lebaran. Dalam upaya mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak Banten ini sendiri, pada tahun ini Kementerian Perhubungan telah membuat jalur penyeberangan baru, yaitu Pelabuhan Ciwandan yang sudah dirilis dan akan beroperasi pada tanggal 15 esok hari. Terhitung tanggal 15 esok hari yang dimana Pelabuhan Ciwandan ini akan dialokasikan sebanyak 5 dermaga yang akan dikhususkan bagi pemudik yang akan menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk pengangkut barang-barang logistik. Lalu nanti juga akan diberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di tol Tangerang Merak maksud kami, untuk juga mengantisipasi penumpukan kendaraan yang akan menuju dermaga Pelabuhan Merak Banten.
melihat pergerakan kendaraan serta penumpang di lintasan tersibuk, yaitu Pelabuhan Merak Banten serta Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pihak ASDP menganjurkan bagi para pemudik ini untuk memesan tiket secara online terlebih dahulu yang sudah bisa dipesan sejak 2 bulan lalu hingga sekarang, mengingat sudah tidak adanya lagi penjualan tiket langsung yang dijual di Pelabuhan Merak Banten ini. Abraham dan juga pemirsa, tentunya kami akan terus mengupdate seputar informasi arus mudik selama 18 hari ke depan bagi pemirsa setia iNews TV mengenai informasi terkini, situasi dan kondisi selama arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak Banten serta nanti pada arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kembali ke Abraham. Terima kasih Ahmad Muharlin, laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, H-7 Lebaran menuju Hari Raya Idul Fitri, stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta ramai dipadati pemudik. Sebanyak 2.300 tiket terjual. Stasiun Pasar Senen dipadati pemudik jelang liburan Idul Fitri 2023. Sebanyak 2.300 tiket terjual. Diprediksi lonjakan pemudik akan terus meningkat mendekati Lebaran. Dalam masa angkutan Lebaran tahun 2023, PT KAI menyediakan 1 juta tiket serta penambahan 303 armada kereta api untuk perjalanan mudik ke kota tujuan masing-masing. Sementara volume kendaraan juga mulai terpantau ramai lancar di gerbang tol Cikarang Utama. Para pemudik mulai melakukan perjalanan pulang kampung ke kota tujuan masing-masing. Terpantau volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah melewati gerbang tol Cikarang Utama. Dari pagi, volume kendaraan terpantau lancar dan belum ada peningkatan volume. Untuk mengetahui situasi lonjakan pemudik yang barangkali terjadi di beberapa titik, salah satunya di stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di gerbang Cikampek Utama. Ada rekan kami pula Ayah Nufus. Kita menuju ke Nata Arman terlebih dulu. Nata, bisa dijelaskan kepada kami sampai malam hari ini betulkah para pengguna kereta terus meningkat? Ya, baik Abraham dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan berdasarkan pantauan kami sejak tadi sore sampai hingga menjelang maghrib. Saat ini stasiun Pasar Senen semakin ramai dari masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk menuju ke berbagai lokasi tujuan di kawasan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Adapun berdasarkan data yang kami peroleh dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa data per 14 April 2023 untuk hari ini tercatat sekitar 19.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan sementara untuk stasiun Gambir terpantau sudah mengalami lonjakan volume juga sekitar 12.500, dan juga untuk tiket hari ini sudah laku terjual lebih dari 2.000 tiket. Adapun rata-rata kota tujuan yang menjadi destinasi paling banyak adalah Yogyakarta, kemudian ada Purwokerto, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, dan beberapa lokasi lainnya yang berada di kawasan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara dalam mengantisipasi lonjakan dari calon penumpang yang membludak seperti ini, PT KAI juga menambah personil seperti petugas keamanan, kemudian juga beberapa petugas-petugas tambahan lainnya seperti porter untuk menunjang atau membantu masyarakat untuk membawa barang-barang seperti itu. Kemudian juga ada juga beberapa titik lokasi perbaikan di stasiun Pasar Senen seperti pada toilet, tempat ibadah, serta penambahan kursi tunggu yang dilakukan untuk menunjang sarana kenyamanan dari para calon pemudik. Kemudian ada pun syarat perjalanan yang harus diberlakukan dari PT KAI kepada pemudik adalah bagi usia 18 tahun ke atas wajib vaksinasi ketiga atau booster, sementara untuk yang berusia 13 sampai dengan 17 tahun wajib vaksinasi kedua, dan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun jika belum dilakukan vaksinasi wajib
membawa surat keterangan dari puskesmas setempat. Kemudian bagi calon pemudik diharapkan bisa tiba lebih awal 3 jam sebelum keberangkatan guna menghindari terjadinya keterlambatan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Karena tadi sempat juga kami berbincang juga dengan beberapa calon penumpang yang mana mereka ada beberapa yang kehabisan tiket dan juga ada yang ketinggalan kereta. Untuk yang kehabisan tiket sendiri mereka mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan dengan cara manual karena tidak ada lagi perjalanan menuju ke kota tujuannya dengan langsung dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Sehingga diharapkan bagi calon penumpang agar lebih mempersiapkan kembali terkait dengan persiapan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Ayah Nufus. Ayah, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Abraham dan pemirsa, dapat kami laporkan kembali situasi dan juga kondisi terkini lalu lintas di Cikampek Utama, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Ini masih terpantau ramai lancar, namun masih bersifat normal, kondusif dan tidak ada kepadatan yang berarti di gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun dari pantauan kami sejak siang tadi, memang kendaraan di Cikampek Utama ini masih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, yang mana memang untuk kendaraan angkutan barang ini nantinya akan ada skema pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang akan diterapkan pada tanggal 18 hingga 21 April mendatang. Dan untuk puncak arus mudik sendiri, begitu Abraham dan juga pemirsa, ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 April, tepatnya hari Jumat mendatang. Dan juga hingga saat ini berdasarkan dari data, ini mengingat juga memang cuti bersama ini akan jatuh pada tanggal 19 hingga 25 April mendatang. Dan berdasarkan data dari Jasa Marga, begitu diperkirakan akan ada 2,7 juta kendaraan nantinya yang akan meninggalkan Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, begitu salah satunya, yang mana ini artinya akan ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu untuk peningkatan ini juga diprediksi memang akan terjadi mengingat ini merupakan mudik tahun pertama dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sementara untuk kesiapsiagaan dari pemerintah sendiri ini memang telah diterapkan melalui pihak kepolisian, Jasa Marga dan juga Kemenhub, yaitu dengan nantinya diadakan skema lalu lintas yakni kontraflow, kemudian juga one way, hingga dengan diterapkannya ganjil genap. Sementara dari informasi yang kami dapatkan nih dari Wakapolda Jawa Barat yang tadi sore sempat melakukan pengecekan berkala begitu ke gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 ini, mengatakan memang untuk penerapan skema lalu lintas ini sendiri nantinya akan dilakukan pada tanggal 18 April, yang mana ini juga nantinya akan berdasarkan dengan diskresi kepolisian. Artinya ini bersifat situasional, yang mana ini akan mengikuti dengan situasi lalu lintas nantinya. Kemudian untuk pihak kepolisian sendiri ini akan terus melakukan pengecekan berkala terkait tentang volume kendaraan yang nantinya akan menjadi acuan penerapan untuk skema lalu lintas yang ada di ruas tol, titik-titik yang nantinya diperkirakan akan menjadi puncak kepadatan arus mudik 2023. Sementara itu untuk masyarakat yang ingin melakukan mudik lebih awal, begitu pihak kepolisian ini menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati mengingat juga cuaca ini tidak dapat diprediksi, begitu Abraham dan juga pemirsa, di mana hari ini contohnya terjadi cuaca hujan begitu dengan intensitas yang cukup lebat sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati dan terus memfollow atau mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Demikian. Pemirsa, kami akan kembali kepada Anda sesaat lagi dengan informasi pria yang kerap membuat onar di sejumlah tempat di Jakarta ditangkap. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.